Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku, kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Masya Allah. Dan di video kali ini aku mau masak ya teman-teman. Jadi ini udah di dapur. Yang pertama aku lakuin, aku cuci beras, lanjut buat masak nasi. Karena ini udah agak sore, aku kebetulan belum masak nasi ya teman-teman. Terus ini juga dilanjut, aku udah siapin bahan-bahannya, udah aku keluarin dari kulkas. Itu ada iga sapi dan ini perbumbuan kering yang mau aku cuci. Sekalian barengan sama iga ya teman-teman, karena kemarin tuh pas putrep iganya itu nggak aku cuci, jadi pas mau masak baru aku cuci. Karena kalau misalkan udah dicuci duluan itu biasanya kalau untuk perdagingan kayak gini, iga ini termasuk daging ya teman-teman, nggak boleh dicuci dulu baru disimpan, tapi ditaruh dulu baru nanti kalau misalkan mau dipakai dicuci. Dan ini pertama kalinya aku masak pakai rempah-rempah yang lengkap ya teman-teman, yang kayak tadi di video ada bunga lawang, cengkeh, terus juga ada apa tuh namanya kayu manis, terus juga ada daun salam sama daun jeruk, terus juga aku kasih jahe sedikit. Biasanya aku cuma pakai daun salam, daun jeruk dan jahe doang ya teman-teman, tapi sekarang aku mau coba pakai bumbu yang kering itu ya teman-teman. Siapa tahu rasanya itu lebih enak, lebih kayak berempah gitu. Jadi aku mau coba ya teman-teman. Nanti kalau misalkan enak ya aku kasih tahu, tapi kalau misalkan rasanya biasa aja, terus juga menurut aku enggak yang kayak gimana-gimana, nanti aku bakalan share ya rasanya. Dan di sini sambil nunggu aku siapin bahan-bahan yang mau aku campurin ke sopnya ya teman-teman. Jadi hari ini aku mau masak sop iga untuk berbuka puasa, tapi nggak tahu ya ini aku makan atau enggak. Soalnya kalau misalkan buka puasa nih udah beberapa hari ini aku cuma makan gorengan-gorengan gitu doang ya teman-teman. Walaupun aku udah turun sekitaran 5 kilo, tapi tetap aku masih makan gorengan ya teman-teman. Ya gimana caranya ya, makannya itu porsinya sedikit, enggak yang banyak banget ya teman-teman. Jadi masih bisa menurunkan berat badan. Apalagi kalau misalkan rutin makan telur rebus dan perdaging ayaman, tapi yang di bagian dada ya teman-teman, kalau misalkan kalian mau diet. Kalau aku sih dietnya tuh enggak yang ketat-ketat banget, karena aku masih makan kayak bakso, terus juga gorengan, pertepungan itu masih, cuma nggak tahu kenapa aku alhamdulillah turun sekitaran 5 kilo ya teman-teman. Udah bersyukur banget turun segitu tuh, kayak ngerasa senang banget gitu kan. Apalagi aku ini ibu menyusui yang pastinya itu lapar-laparan terus. Jadi aku kalau misalkan lapar itu biasanya nyemilinnya itu telur rebus ya teman-teman, kalau enggak buah. Dan lanjut ke video, ini gorengan pesanan aku ini udah datang ya teman-teman, jadi aku nggak harus keluar lagi. Itu ada lontong sama pastel. Lontongnya itu harganya 1000-an, ini semua harganya 1000-an ya teman-teman. Aku beli lontong itu 5, terus juga gorengannya untuk pastelnya itu 1000-an, itu aku beli 10 ya teman-teman. Jadi ini udah siap, aku nggak usah yang namanya bikin-bikin lagi, karena di sini alhamdulillah banyak banget yang nawarin kayak cireng, terus juga lontong isi, pokoknya macam-macam deh ya di sini yang jualan. Karena deket juga, aku nggak harus yang namanya keluar rumah ya teman-teman, nggak harus keluar jauh-jauh maksudnya gitu. Dan di sini lanjut sambil nunggu iga aku ini empuk, aku lanjut buat ngangkatin jemuran karena ini udah sore ya teman-teman. Jadi hari ini itu mendung ya, enggak yang panas kayak kemarin-kemarin sebelumnya itu, apalagi pas hari pertama itu panas banget. Tapi kemarin ini pas puasa ketiga kalau nggak salah ya teman-teman, itu tuh hujan dari pagi sampai sore, itu besar banget, deras banget. Aku sampai ngerasa
kok deres banget gitu, sampai depan teras aku itu iya banyak banget airnya gitu, muncrat gitu ya teman-teman. Terus disambung sampai malam, kayak seharian semalam, cuma malamnya itu enggak yang besar-besar banget, cuma kayak gerimis doang. Dan pantesan ya di kota-kota lain itu aku ngeliat di aplikasi TokTok itu pada kebanjiran. Aku ngerasa alhamdulillah banget aku di sini tuh enggak pernah yang namanya ngerasain kebanjiran. Ngelihat mereka ke rumahnya itu kebanjiran tuh kayak ngerasa, aku mikirnya pasti perabotannya itu pada rusak, kayak misalkan kulkas, mesin cuci, pokoknya yang lain-lainnya gitu ya. Ini tuh kerendamnya sampai hampir atap rumah gitu teman-teman. Aku kasihannya ya, aku mikirannya ya kalau misalkan aku ngerasain itu kayak gimana gitu ya, perasaan kita sebagai yang punya rumah gitu. Emang nggak sendirian tapi tetap aja nyesek ya teman-teman. Dan di sini lanjut, maaf banget ya teman-teman, aku malah curcol nih ya. Ini iganya itu udah matang, jadi tadi aku tuh pakai metode 5-30-7 ya teman-teman. Jadi 5 menit direbus, 30 menit didiemin tapi tutupnya itu nggak dibuka. Terus habis itu lanjut dimasak lagi 7 menit, tapi aku nggak dimasak sampai 7 menit doang ya teman-teman. Jadi 7 menit aku diemin lagi, nanti aku rebus lagi gitu aja gantian sampai kayak aku numis tadi bawang putih untuk bumbu pelengkapnya. Terus juga aku ngerebus si cabe ya teman-teman untuk sambalnya. Jadi masaknya itu enggak yang full gitu ya teman-teman, misalkan sampai 1 jam, enggak, aku tunda-tunda dulu karena kan kompor aku ini cuma 1 tungku, jadi aku tunda-tunda sebentar kayak gitu biar dia lebih empuk juga ya teman-teman. Dan ini menu buka puasa aku, masya Allah, alhamdulillah, ada gorengan, ada es, dan ada nasi. Jadi kalau misalkan nanti mau makan langsung tinggal makan, kalau misalkan enggak ya udah nanti tinggal ditaruh lagi ya. Jadi ini persiapan aja daripada nanti aku bolak-balik gitu ya. Kalau misalkan udah disiapin kayak gini tuh udah enak gitu, kalau misalkan mau makan ya tinggal makan. Dan di sini kita lagi nunggu azan maghrib sambil cerita-cerita sama Pak suami, terus juga sambil ya ini anak aku makan-makan kayak gini. Tapi ingat ya teman-teman, ini bentar lagi mau buka puasa, jangan sampai kita makan sesuatu yang kita kasih ke anak kita ya teman-teman. Di situ juga anak aku udah aku kasih lontong tapi nggak habis ya. Dan aku sama Pak suami pun lihat-lihatan jam karena menurut aku ini udah waktunya azan maghrib, dan bener aja ini udah azan dan kita berbuka puasa. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya udah meneguk air yang dari subuh ya, menunggu sampai azan maghrib. Karena aku masih menyusui ya, aku langsung minum 1 gelas yang warna biru itu penuh. Terus habis itu langsung aku cobain sih tadi sop aku ya, takutnya itu kurang garam ataupun kurang rasa gitu ya. Dan di sini lanjut aku makan gorengannya. Dan udah selesai ya makan-makannya. Ini lanjut aku mau beresin area dapur. Tadi kita udah selesai buka puasa, terus juga aku udah sholat, udah rebahan juga. Pokoknya udah santai-santai, baru deh aku ngelanjutin pekerjaan yang udah menumpuk ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini cucian piring yang tadi bekasan aku masak dan bekasan buka puasa udah senumpuk ini. Kalau misalkan enggak langsung dicuci pasti bakalan lebih numpuk lagi ya teman-teman. Jadi pekerjaan di bulan puasa ini kayaknya lebih banyak ya teman-teman, soalnya harus lebih rajin nyuci piring ketimbang hari biasanya, karena emang perabotan pas Ramadan itu keluarnya lebih banyak ya teman-teman. Kayak misalkan piring-piring bekas gorengan yang biasanya enggak ada tapi sekarang itu ada.
ada. Tapi nggak apa-apa ya, disyukuri aja. Alhamdulillah masih ketemu di bulan Ramadan ini. Jadi semoga sehat sampai nanti ke Lebaran dan seterusnya ya teman-teman. Terus juga kita semoga juga dilancarin puasanya, nggak ada yang bolong-bolong ya teman-teman. Ayo, siapa nih kalian yang udah bolong? Ini hari keberapa ya? Keempat atau kelima? Aku juga lupa, nggak ngitung. Jadi ya udah berjalan aja. Nanti kalau misalkan udah ngerasa di 15 hari pasti juga bakalan tahu ya teman-teman dengan sendirinya. Terus ini lanjut, aku mau unboxing paket. Jadi tadi tuh habis maghrib sebelum aku sholat, jadi ini paketnya itu baru datang. Jadi kemarin itu aku ada CO chopper ya teman-teman. Kalian tahu sendiri chopper aku itu rusak ya, yang di bagian pisaunya. Dan kemarin aku udah coba beli pisaunya lagi, tapi ternyata emang bener-bener nggak bisa dipakai. Dan akhirnya aku CO lah si chopper ini ya. Semoga ini awet dan bermanfaat buat aku. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Semoga video aku ini bermanfaat. Wassalamualaikum.